tentang penulisan huruf dan kata ya teman-teman. Sekarang kita masuk lagi ke dalam tanda baca, transliterasi, dan serapan. Ini adalah materi lanjutan teman-teman dari materi yang sebelumnya yang sudah saya sampaikan ya. Bisa saya mulai ya Pak ya? Sudah direkam? Ya. Ya, baik, saya izin membuka kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bertatap maya lagi secara sinkronus menggunakan Zoom karena minggu kemarin kita lakukan dengan model asinkronus ya teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa materi yang saya sampaikan secara sinkronus dan ada juga yang modelnya asinkronus gitu ya, dan juga sinkronus. Tapi karena ini menyangkut dengan kuisnya maka saya berikan secara sinkronus ya teman-teman. Dan dengan sampainya kita di materi tanda baca, transliterasi, dan serapan, berarti materi PUEBI kita sudah diselesaikan di hari ini. Karena PUEBI itu materinya cukup banyak, jadi saya pecah belah teman-teman menjadi 2 bagian. Ada terkait dengan penulisan huruf dan kata, lalu ada tanda baca, transliterasi, dan serapan, supaya bisa disampaikan lebih efektif ya. Saya nggak akan membahas tentang praktik penggunaan tanda baca secara umum ya, karena memang itu sudah ada di dalam PUEBI. Jadi silakan teman-teman boleh mengunduh PUEBI di dalam Play Store, itu ada ya teman-teman, silakan bisa diunduh dan gratis. PUEBI itu bisa diakses secara tanpa internet ya, sesudah diunduh. Artinya teman-teman nggak perlu menggunakan internet. Atau PUEBI juga ada versinya PUEBI yang daring, PUEBI Kemdikbud ya. Jadi ada 2 versi. Kalau diunduh dari Play Store, dia tidak memerlukan internet lagi kalau sudah terpasang. Tapi kalau teman-teman memang mau pakai yang daring, boleh nanti masuknya dari website. Nah, penggunaan tanda titik ya, ini sudah lazim ya. Biasanya titik itu kalau kita gunakan untuk mengakhiri kalimat juga bisa. Tapi biasanya praktik penggunaan tanda titik itu masih banyak yang keliru teman-teman. Biasanya spasi sebelum itu nggak ada penggunaan tanda titik. Yang ada spasi sesudah. Tapi ada nggak yang saya ingin tanya nih kepada teman-teman. Setelah penggunaan tanda titik, tidak diikuti dengan spasi. Kalau ini kan dengan spasi ya, di sini. Merekanya di spasi nih. Ada nggak sesudah titik yang tidak diikuti dengan spasi? Kalau di sini kan katanya spasi sebelum itu nggak ada. Yang ada spasi sesudah. Tapi ada nggak sesudah titik, dia nggak menggunakan spasi? Ada Pak. Singkatan Pak. Ya. Gelar. Gelar, benar. Gelar itu tidak menggunakan spasi, misalkan M.PD gitu ya, benar teman-teman. Kemudian ada lagi yang lain? Penulisan Bapak yang enggak 1.1. Ya, penulisan seperti subbab gitu ya, 1.1. Ada lagi misalkan pembilangan ya teman-teman ya, 1000 misalkan 1.0 itu kan nggak digunakan spasi. Jadi ada ternyata praktik penggunaan, tapi memang saya tidak cantumkan di sini. Karena kalau misalkan teman-teman melihat, dalam bahasa kita juga ada aturan-aturan seperti itu, yang kadang aturan di dalam PUEBI-nya nggak dituliskan, tapi ternyata di dalam praktiknya itu ada. Nah, itu pengecualian teman-teman. Sama halnya dengan tanda koma ya. Setelah tanda koma itu biasanya kita akan menggunakan spasi. Ya, di spasi gitu. Dengan kata lain, ada juga sih ternyata ya koma yang tidak menggunakan spasi ya. Ada, misalkan ya, 12,5 itu tidak dispasi gitu ya penulisannya, dan itu sudah lazim dan juga lumrah ya teman-teman, sudah biasa kita gunakan. Nah, untuk tanda baca yang mungkin teman-teman jarang gunakan atau teman-teman jarang ketahui, ada beberapa di antaranya seperti tanda elipsis. Elipsis itu kalau bagi mahasiswa biasanya digunakan dalam kutipan langsung ya. Kalau Anda mengutip terlalu banyak dalam kutipan langsung, itu nggak diperkenankan teman-teman. Karena nanti hasil cek similarity-nya bisa sangat banyak. Jadi kalau Anwar mengambil suatu teori dan dia memerlukan kutipan langsung, ya pada bagian intinya sudah diambil, sisanya di elipsis aja Anwar. Kenapa seperti itu? Tujuannya agar nantinya Anwar tidak terbaca similarity-nya cukup tinggi. Tapi kalau misalkan Anwar mengutipnya ayat suci Al-Quran, hadis, ya mau tidak mau Anwar harus menggunakan kutipan langsung ya. Nggak bisa ya suci Al-Quran mau diparafrasa, nanti maknanya berubah gitu. Itu ada pengecualian teman-teman. Pak, kalau dicek dengan similarity dengan Turnitin gimana Pak? Abaikan saja, karena itu sebenarnya exclude ya, tidak akan termasuk itu teman-teman. Jadi kalau misalkan Anwar banyak mengutip hadis ya dalam bidang kedokteran gitu ya, yang dimasukkan ke dalam karya tulisnya misalkan,
Lalu saat dicek dengan Turnitin, angkanya semuanya merah gitu, Anwar. Sampai jumlahnya lebih dari 20%. Setelah totalnya itu mencapai 30% lebih. Pasti nanti dosen pembimbing atau penguji pun akan memaklumi kalau memang similarity-nya itu masuknya kepada bagian hadis tersebut. Jadi itu tidak dipermasalahkan. Ya, yang nggak boleh itu adalah teori-teori yang diambil dari seorang ahli. Jangan dikutip sama persis. Kalau sama persis terlalu banyak, bisa terkena yang namanya plagiasi. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada penggunaan tanda pisah dan tanda hubung. Ini juga seringkali keliru. Nah, tanda pisah itu lebih panjang ya daripada tanda hubung ini. Sedangkan tanda hubung itu lebih pendek. Bedanya apa? Kalau tanda hubung itu biasanya kita gunakan untuk bentuk kata ulang. Misalkan makan-makan. Kalau acara ini diadakan pada tanggal 5 sampai 10 bulan ini, berarti dia menyatakan sampai bukan tanda hubung, melainkan tanda pisah. Tapi tanda ini jarang digunakan. Ada lagi Pak, tanda yang nggak mungkin digunakan oleh mahasiswa gitu. Ada dalam praktik penyusunan karya tulis ilmiah. Misalnya apostrof. Apostrof itu penyingkat ya, nama lainnya. Karena apa? Saya katakan tidak bisa digunakan dalam karya tulis ilmiah. Nanti bisa menimbulkan salah paham. Maksudnya apa? Tanda apostrof di sini, ini bisa dimaknai akan, bisa dimaknai bukan. Jadi kalau dalam karya tulis ilmiah, kita nggak bisa menulis suatu hal yang bersifat ambigu. Kecuali Fathiyah membuat karya tulis berupa cerpen, ataupun puisi, ataupun novel. Ya, dia akan kusurati, tapi ditulis oleh Fathiyah dengan tanda petik di atas itu yang kita sebut dengan apostrof. Tulisannya hanya kan saja. Dia kan kusurati. Oh, berarti akan kusurati. Bukannya dia bukan kusurati. Seperti itu. Tapi dalam karya tulis ilmiah ini nggak berlaku. Sama seperti halnya kita mengenal 17 Agustus tahun 45, gitu ya teman-teman ya. Orang sudah tahu bahwa 45 itu pasti 1945. Mungkin nggak kalau 1845? Kan nggak mungkin teman-teman ya. Pasti kita sudah tahu 17 Agustus tahun 45. Oh, 45 yang dimaksud adalah 1945. Itu boleh digunakan apostrof. Karena apa? Sudah lazim diketahui oleh orang. Ya. Kemudian cara kita membedakan tanda apostrof dengan tanda petik tunggal. Karena petik itu terbagi menjadi dua. Ada petik tunggal, ada petik dua. Ya. Kalau kita sudah menggunakan tanda petik dua, maka di dalam petik dua ada kutipan lagi, kita akan menggunakan tanda petik tunggal. Misalnya, ada dialog ya yang terjadi antara teman-teman gitu. Sebentar, saya tampilkan pakai papan tulis. Misalnya ada dialog nih teman-teman ya, antara Fathiyah dan Anwar misalkan. Fat, apakah kamu mendengar suara kring-kring tadi? Kata Anwar. Nah, jadi kalau di dalam tanda petik dua, kita mau adakan kutipan lagi, maka kita tidak bisa menggunakan tanda petik dua di sini. Jadi kita nggak boleh menggunakan tanda petik dua, teman-teman. Begini ya. Nggak boleh. Jadi yang kita gunakan adalah tanda petik tunggal. Itu cara membedakan sederhana. Tapi ya jarang digunakan ya kalau dalam karya tulis ilmiah. Tapi memang ada gitu pada praktiknya. Tapi kita nggak menyadari bahwasanya tanda-tanda baca yang sering kita lihat dan sering kita gunakan, ya pada kenyataannya memang di dalam PUEB itu tertulis jelas. Tapi berapa banyak tanda baca yang kita pahami gitu untuk praktik penggunaannya. Misalnya saja tanda pisah. Selain menyatakan sampai, tanda pisah juga teman-teman bisa menyatakan untuk menghilangkan bangun penjelasan di dalam suatu kalimat. Jadi kalau dalam penyusunan karya tulis berupa cerpen atau novel ya, penulisnya terlalu panjang menulis satu kalimat, maka dia akan menghilangkan sebagian kata di dalam kalimatnya.
dengan menggunakan tanda pisah. Misalkan contohnya gini. Ini karena di papan tulis gini ya, jadi nggak bisa berubah gitu. Kalau di Word nanti cara menggunakan tanda pisah, ketik tanda hubung 2 kali, lalu masukkan kata berikutnya. Nah, kalau berbicara tentang kalimat efektif, kalimatnya nggak efektif kalau dalam penulisan karya tulis ilmiah. Karena apa? Terlalu panjang. Tapi fungsi tanda pisah salah satunya adalah memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Jadi kalau dalam cerpen atau novel, si pembaca itu diajak untuk mengembangkan imajinasi teks, gitu ya. Pak, kok ini tanda hubung 2-nya nggak berubah? Iya, karena saya ngetesnya di whiteboard-nya Zoom. Kalau teman-teman nanti coba ketik di Word, masukkan 2 kali tanda hubung, masukkan kata, jangan dispasi. Sesudah kata tersebut, misalnya sesudah kata selama, ini kan kita spasi ya teman-teman di sini. Otomatis tanda hubungnya akan berubah nanti. Dia akan menjadi tanda pisah dengan sendirinya, secara otomatis. Gitu. Kalau di papan flip Zoom ini memang nggak bisa. Tapi kalau teman-teman cobanya nanti di Word, otomatis dia berubah. Jadi tanda pisah ini memang jarang digunakan. Tapi yang digunakan itu yang seringnya adalah untuk menyatakan sampai. Misalkan Anwar berlari. Anwar berlari dari Pasar Ciputat sampai misalkan kampus UIN Jakarta. Dari Pasar Ciputat sampai. Jadi menyatakan sampai kampus UIN Jakarta. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi menyatakan sampai. Yang sering digunakan adalah yang modelnya untuk menyatakan sampai. Kalau untuk memberikan penjelasan di luar bangun kalimat, itu saya rasa jarang digunakan ya, apalagi dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Karena biasanya kita diminta menulis yang efektifnya saja, supaya tidak menimbulkan multitafsir. Tapi kalau teman-teman menulisnya dalam cerpen, novel ya, dipersilakan gitu. Itu malah bagus gitu. Oke ya, saya mohon izin untuk melanjutkan ke salindia berikutnya. Jadi praktik penggunaan tanda baca kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan ini pada hakikatnya ada, tapi kita saja yang mungkin jarang menggunakan. Nah, kemudian sekarang kita pahami terlebih dahulu. Dalam bahasa memang ada berbagai macam istilah, ada transliterasi, ada serapan. Sudah muncul ya, Fat, tentang transliterasi salindia saya? Sudah, Oke. Pak. Jadi kalau serapan itu diartikan secara sederhana, dia adalah bentuk alih aksara dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia, teman-teman. Ya. Tapi ada cirinya, dia masih bertahan dengan bentuk aslinya. Misalkan pada kata yang diserap sepenuhnya ya, seperti kata azan, salat, musala. Pak, ini kok katanya kayak gini ya, gitu. Azan, salat, musala, kayaknya nggak enak banget gitu. Karena saya biasanya nggak mengenal kayak gitu penulisannya. Ya mau bagaimana teman-teman? Ini adalah penulisan yang serapan dalam bahasa Indonesia. Kok bukannya adzan Pak? Bukannya sholat? Ya karena kita tidak mengenal penulisan DZ gitu. Adzan itu tidak ada. Gabungan konsonan DZ itu tidak ada. Lalu SH, sholat itu juga tidak ada ya. SH, sholat. Mushola itu juga tidak ada teman-teman. Jadi ditulisnya memang dengan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Jadi hanya ditulis azan, salat, musala, seperti itu ya. Jadi nggak ditulis model penulisan yang lamanya. Kemudian kalau penulisan yang lama, kita sebutnya dengan transliterasi. Jadi kata yang belum ditulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, maka kita kenal dengan kaidah transliterasi. Jadi bahasa Indonesia itu nggak memaksakan kalau kita belum punya istilah dalam bahasa Indonesia. Coba saya tanya, Anwar kalau mau beli shower, pasti akan mengatakan shower ya, War. Kalau mau beli shower. Datang jauh-jauh ke IKEA, Mas, jual shower nggak? Itu selesai permasalahan Anda. Tapi kalau Anda mengatakan, jual alat nggak, Mas, yang digunakan untuk mandi, diletakkan biasanya di kamar mandi, bisa mengeluarkan air dingin atau air hangat ya, dengan intensitas rendah, sedang, ataupun tinggi. Biasanya adanya di bagian atas, Mas, mengeluarkan air, yang nggak mungkin Anda mengatakan seperti itu. Bathtub misalkan.
Bathtub juga sama, nggak mungkin Anda mengatakannya bak mandi. Ahyina mau beli bathtub, lalu dia katakan, Pak, jual bak mandi nggak? Dikasih bak mandi itu yang bulat, ahyina. Atau mungkin yang untuk mandi bayi, bak mandi. Gitu. Karena sampai sejauh ini kita belum memiliki serapannya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu nggak memaksakan ya. Nggak memaksakan dalam arti ya, mereka akan gunakan bahasa aslinya. Contohnya lain kata push up. Sampai saat ini belum ada ya yang menggantikan kata push up. Jadi kalau orang yang senang olahraga, ya dia akan menggunakan kata push up. Jangan seperti di Malaysia gitu ya. Kalau di Malaysia kan jadi guyonan orang Indonesia, perkosa bumi gitu. Itu lelucon gitu bagi orang Indonesia. Nah, kemudian bagaimana bahasa kita juga, kita tetap menggunakan istilah serapan atau menggunakan istilah padanan. Contohnya, kalau bentuk transliterasi kita memang belum temukan, ya hingga saat ini kita masih menggunakan kata seperti ini, secara de facto, de jure, gitu ya, reshuffle, shuttlecock. Tapi kalau memang kata tersebut sudah bisa dicarikan padanan atau serapan, maka akan diganti teman-teman. Contohnya, ada kata seperti cum laude. Dulu kalau teman-teman mengikuti wisuda, ikut dengan wisuda kakaknya atau temannya gitu ya, lalu dia mendapat predikat cum laude, maka dia akan dipanggil cum laude. Tapi sekarang cum laude itu sudah dipadankan dengan kata dengan pujian. Jadi nggak perlu khawatir kalau teman-teman nanti misalkan wisuda, kok saya nggak dipanggil cum laude, tapi saya dipanggilnya dengan pujian. Itulah yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini. Nah, istilah-istilah seperti ini sebenarnya ada diatur dalam kaidahnya PUEBI, karena PUEBI juga mengadopsi dari istilah-istilah lama yang sudah ada dalam aturan Kementerian Agama yang kemudian dikomparasikan dengan aturan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Makanya lahirlah yang namanya PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oke, kemudian saya izin melanjutkan. Tapi teman-teman juga penasaran ya gimana suatu kata itu bisa muncul ke dalam bahasa Indonesia. Ini adalah bagian penerjemahan istilah. Jadi, suatu kata itu bisa masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu memerlukan waktu paling lambat sekitar 4 bulan. Paling lambat. Paling cepat itu bisa 2 bulan. Bahkan bisa lebih cepat lagi 1 bulan. Misalnya seperti kata isoman. Ya, isoman itu istilah yang berkaitan dengan bidang pandemi, karena sekarang sedang pandemi, jadi istilah itu lebih cepat masuk. Lalu ada istilah OTG. Dulu OTG itu hanya kita tahu untuk kabel gawai ya teman-teman ya, kabel OTG. Sekarang udah ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Lalu ada lagi ODGJ ya, untuk orang dalam gangguan jiwa misalkan. Itu banyak istilah-istilah baru. Ada lagi kalau untuk selama masa pandemi ya, ternyata istilah anabul itu sering muncul. Bagi teman-teman yang memelihara kucing yang berbulu lebat, ada istilah anabul. Kucing yang berbulu lebat seperti kucing Anggora itu disebutnya anabul. Dan itu sudah masuk resmi ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kita melihat di sini di bagian sebelah kiri teman-teman, ada yang namanya pola bentuk, medan makna, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing, serapan ejaan, serapan imbuhan. Jadi suatu kata nanti akan dikelola, misalnya Anwar mengusulkan satu kata. Ya. Kata tersebut nanti akan ditinjau oleh Badan Bahasa. Bagaimana pola bentuknya, medan maknanya bagaimana, berasal dari bahasa Indonesia kah, atau bahasa daerah, atau bahasa asing. Contoh lain seperti kata yang teman-teman mungkin tahunya hanya bahasa asing, seperti kata thumbnail. Di komputer ada ya teman-teman thumbnail. Thumbnail itu gambar ukuran kecil yang biasanya ada di komputer. Kita menyebutnya thumbnail. Tapi di dalam bahasa Indonesia, itu kita kenal dengan istilahnya keluku. Keluku dari bahasa Bugis ternyata. Jadi di sini akan dipilih dia dari bahasa daerah, yaitu kaluku untuk sumber kosakatanya. Kalau dia sudah lolos diuji pada bagian pertama, dia nanti akan ditelaah dari berdasarkan glosarium atau kamus bidang ilmu. Nanti dilihatlah perangkat istilah bersistemnya memungkinkan atau tidak. Sumber kosakatanya dari mana? Akankah dia akan diserap atau dipadankan? Ya, nanti tahap selanjutnya inilah yang menjadi tahap keutamaan. Dipahami konsepnya. Oh, ternyata kalau kaluku itu dari bahasa Bugis, artinya kelapa ya, yang berukuran kecil. Tapi ternyata diserapnya menjadi keluku. Berarti ada perubahan bunyi dan penulisan huruf antara kata kaluku dengan kata keluku. Bagaimana kalau seperti itu, Pak? Ya memang itu
teknik dalam membakukan suatu kata. Jadi diserap itu nggak harus sama persis dengan kata aslinya, tapi kita nanti bisa merujuk ke dalam bahasa yang aslinya gitu, teman-teman. Misalkan seperti bahasa Indonesia juga ya, banyak mengambil istilah asing ya, yang kemudian diserap masuk ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Kemudian juga nanti akan dicarikan istilah yang baik, seperti kata online dulu ya. Online itu terlalu panjang ya kalau ditulisnya itu dalam jaringan. Akhirnya didaringkan. Ya, didaring itu maksudnya dijadikan bentuk akronim menjadi daring dalam jaringan. Karena ada syarat istilah yang baik nih teman-teman. Di sini ada paling tepat, paling singkat, bernilai rasa baik, sedap didengar, dan berbentuk seturut kaidah. Nah, kalau terlalu panjang juga nggak diperkenankan gitu ya. Makanya dia disingkat kadang. Tapi kalau mengandung makna yang negatif, itu juga nggak mungkin bisa digunakan teman-teman. Karena apa? Ya tadi kalau bermakna negatif, rasanya mau digunakan sampai sekarang pun jadi tidak enak. Contohnya ada kata pelakor. Kata pelakor hingga saat ini pun belum masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Walaupun itu sudah lama ya ada kata pelakor, ada kata pebinor, itu nggak mungkin dimasukkan. Ya, tapi kalau kata mantul itu ada kemungkinan nanti bisa dimasukkan teman-teman untuk kata mantul. Karena apa? Ya mantul ini berkonotasi negatif, positif, maaf, karena dia terdiri atas dua kata, mantap betul. Dan anggapan dari Badan Bahasa juga nggak masalah karena dia bentuknya akronim. Ya, tetapi kalau untuk kata pelakor itu bermaknanya negatif karena didefinisikan perebut laki orang, gitu ya. Dan itu mungkin sampai saat ini pun nggak bisa diterima, walaupun sebenarnya kata tersebut sudah banyak yang mengusulkan teman-teman. Ya, jadi nggak diterima hingga saat ini ya. Walaupun usulannya sudah sangat banyak, saya melihat kemarin yang masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dari data yang diberikan oleh Ibu Dora dari kantor bahasa. Ternyata kata ini sudah diusulkan hingga ribuan oleh mahasiswa, tapi sampai saat ini masih nggak diterima teman-teman. Dengan dasar yang tadi ya teman-teman, karena katanya dianggap berkonotasi negatif untuk kata pelakor tersebut. Jadi kata tersebut ya tidak buru-buru masuk diterima. Oke, nanti kalau sudah diterima dia akan dibakukan. Kalau sudah dibakukan itu terserah dari pihak Badan Bahasa, dia mau menggunakannya dalam bentuk penulisan yang sama atau mau dalam penulisan yang berbeda. Seperti itu. Saya izin melanjutkan ke salin berikutnya. Nah, kenapa kita menggunakan serapan, teman-teman? Yang pertama memudahkan dalam memahami kosakata aslinya, karena kita nanti akan bisa merujuk dari mana asal kata tersebut. Yang kedua, tentu saja akan memudahkan dalam berkomunikasi, karena kita sudah menggunakan istilah yang benar dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, nantinya dapat menambah hasanah bahasa Indonesia. Jadi dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian ada juga pertanyaan kadang dari mahasiswa ya, yang bertanya, apakah serapan dan transliterasi itu sama? Jawabannya tidaklah sama. Karena kalau pada transliterasi, suatu kata itu akan bertahan dengan bentuk aslinya. Nah, kalau serapan itu sudah sesuai kaidah bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi ada perbedaan. Tetapi karena bahasa itu dinamis ya, teman-teman, di sini teman-teman bisa melihat nih, ada kata Al-Qur'an dan di sini ada Al-Qur'an. Jadi ini data ini saya masukkan tahun 2016. Tapi ada aspek dinamis yang sangat terlihat. Al-Qur'an di tahun 2016, kata Al-Qur'an di sini ini tidak baku, masuknya ke dalam transliterasi. Ya. Tapi kalau dalam penyerapannya di tahun 2016, yang benar itu yang kayak gini, teman-teman. Namun 2019 itu berubah lagi, teman-teman. Penulisan Al-Qur'an. Ternyata penulisan Al-Qur'an itu kembali ke model lamanya. Yang mana? Yang ini. Tapi perbedaannya, huruf A pada kata Al-Qur'an itu dituliskan kapital. Al-Qur'an. Bedanya itu aja. Jadi yang lama itu tahun 2016, ini yang baku, karena bahasa itu dinamis, akhirnya yang baku yang lama itu diganti dengan yang tidak baku yang sebelumnya ya, yang tahun 2016. Tetapi ada perbedaan. Yang paling terlihat jelas adalah penulisan huruf A-nya yang kapital. Nah, kenapa Pak bisa diganti? Jadi setahu saya ya, saat itu dari pihak Kementerian Agama itu mendatangi pihak Kemenristek ya, menghubungi Kemdikbud terutama, dan yang berwenang itu adalah Badan Bahasa. Jadi permintaan mereka cuma satu, bahwasanya
untuk penamaan jenis ya kitab gitu ya ataupun tempat itu jangan sampai diubah aturannya sesuai dengan kaidah bahasa gitu. Jadi katanya jangan sampai diubah ya. Misalkan seperti Masjid Istiqlal, Istiqlal gitu. Ya kalau bisa aturan penulisannya disesuaikan dengan orang yang membuat penulisan itu. Terserah dia gitu mau membuatnya bagaimana. Ya, Istiqlal dengan huruf Q. Kalau dalam bahasa kan harusnya dengan huruf K ya gitu teman-teman. Karena huruf Qaf itu ternyata diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi huruf K, bukannya huruf Q. Seperti itu. Nah, permintaan ini akhirnya dikabulkan oleh Badan Bahasa dan akhirnya merilis kata baku yang terbaru di tahun 2019. Bahwasanya penulisan Al-Quran yang sebelumnya ditulis bentuknya kayak gini di 2016, ini dinyatakan kembali menjadi bentuk yang tidak baku. Yang baku justru yang A-nya kapital, Al tanda hubung Quran. Jadi bisa berubah karena bahasa juga memang karakteristiknya dinamis ya. Oke, kemudian saya lanjutkan ke salindia berikutnya. Nah, sekarang transliterasi. Banyak orang juga yang beranggapan bahwa kenapa sih harus ada transliterasi. Jadi kita orang Indonesia itu tidak memaksakan suatu kata ya kalau memang kita belum punya istilah dalam bahasa Indonesia yaitu serapan ataupun padanannya. Jadi transliterasi itu memang alih aksara dari penulisan Arab ke dalam huruf Latin. Tapi selain itu banyak ya, ada dari bahasa Belanda ya kita banyak mengambil misalkan ada kata perkedel gitu ya, frikadel gitu dari bahasa Belanda, frikadel, perkedel. Ya itu sah-sah saja, sudah diserap berarti sudah baku ya Pak dalam bahasa Indonesia. Iya, kalau suatu kata sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia itu sudah baku. Tapi kalau masih ditulis dalam bahasa aslinya, ya itu belumlah ditulis menggunakan bahasa yang baku. Kemudian dalam bahasa Indonesia juga kita kalau nggak memiliki istilah serapan, maka kita akan memilih istilah yang namanya padanan kata. Dan padanan kata itu berbeda dengan transliterasi. Karena memang muncul dengan kosakata terbaru dan itu milik bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, ciri kalau transliterasi jelas ya, dia bertahan dengan bentuk aslinya. Jadi memang dalam praktik penulisannya, ya kita bisa melihat dengan bahasa aslinya nggak ada perbedaan. Hanya dialih aksarakan ke dalam huruf Latin. Kemudian dia juga memudahkan dalam penyampaian makna ya atau pesan karena belum ada penggantinya. Contohnya tadi ya saya ngobrol dengan Anwar yang mau membeli shower gitu ya. Saya nggak punya kata lain selain shower, yang saya tahu ya hanya shower aja gitu ya. Makanya itu yang saya gunakan. Lalu memudahkan jika suatu saat akan diserap atau dipadankan. Jadi kalau sudah dipikirkan nanti kosakata penggantinya barulah kata tersebut akan dirujuk gitu atau dicarikan bentuk serapan. Kalau tidak bisa diserap, maka akan diganti dengan istilah padanan. Nah, kemudian apa itu padanan kata di dalam bahasa Indonesia? Sebenarnya padanan itu sudah jelas teman-teman bahwa padanan adalah bentuk baku. Karena padanan muncul itu memang milik bahasa Indonesia, bukan milik ejaan lain. Karena dia merupakan istilah asli. Ya, jadi kita bisa pastikan dia tidak akan ditemukan dalam bahasa manapun. Seperti kata gawai. Ya, gawai itu yang murni bahasa Indonesia, bukan bentuk serapan. Ya, karena dia bentuknya adalah padanan kata. Dan fungsi dari padanan kata itu sendiri, dia akan mengganti istilah asing, teman-teman. Istilah asing yang selama ini masih kita gunakan, seperti kata cum laude gitu ya, akhirnya diganti dengan kata pujian. Dengan pujian, itu menjadi bentuk padanan. Kemudian, karena suatu padanan kata, berarti dia harus bisa membedakan yang mana padanan dan yang mana transliterasi. Karena kalau pada padanan, dia istilah asli dalam bahasa Indonesia, yang nggak mungkin ditemukan di dalam bentuk transliterasi. Karena kalau transliterasi masih menggunakan istilah asing. Kemudian secara bentuk dalam penulisan, padanan itu udah nggak lagi mirip ya dengan bentuk transliterasinya. Kalau transliterasi jelas mirip dengan aslinya karena dia hanya ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana supaya bisa dibaca, alih aksara aja. Kalau padanan ini juga masuk ke dalam kaidah benar. Jadi dia sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kalau transliterasi itu dikatakan benar selama belum ada serapan atau padanan. Jadi kalau sudah ada serapan dan juga padanannya, maka suatu kata transliterasi itu menjadi tidak benar. Seperti itu teman-teman. Oke, saya izin melanjutkan. Nah, kelihatan di sini ya teman-teman dari segala bentuk penulisannya. Ternyata kalau kita sudah menyerap di dalam bahasa Indonesia, misalkan kata mazhab, kita tulisnya tebal ya, mazhab gitu. Ternyata
dalam bahasa kita nggak berlaku. Jadi yang harusnya Z-nya ditulis ganda, kalau dalam bentuk serapan cukup satu aja, mazhab. Kalau Fatihah mau mengatakan Kemal ini adalah sahabat, berarti harus panjang. Kemal adalah sahabat saya. Jadi repot juga ya Pak. Nanti kasihan orang yang namanya Jamal. Jamal itu ternyata kalau kita baca pendek, dia berarti unta. Kalau kita mau katakan Jamal itu ganteng atau cakep, berarti dia harus dipanggil Jamal. Seperti itu. Kan nggak mungkin ya teman-teman. Jadi ini digugurkan gitu dengan kaidah serapan dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak perlu ditulis seperti itu. Ya, kalau teman-teman tanya, berarti Pak Syihab namanya A-nya 2, berarti kaidahnya transliterasi. Iya, gitu. Dinamakan dalam bentuk transliterasi Syihabul Huda gitu. Karena kalau ditulis A-nya 1 katanya artinya berbeda gitu ya kata orang tua saya. Ya, padahal kalau sudah mengenal istilah serapan ya nggak masalah gitu ya, hanya A-nya 1 gitu. Kemudian ada juga penulisan dalam bahasa asing yang kadang kita serap apabila hurufnya CCH dan CH di depannya huruf A, O dan konsonan menjadi K. Contohnya sakarin gitu, menjadi sakarin. Karisma menjadi karisma. Kolera menjadi kolera. Kromosom menjadi kromosom. Teknik gitu ya, menjadi teknik. Nah, tapi pada penulisan huruf Qaf ya, itu ada aturan. Tapi nggak berlaku untuk penamaan tempat seperti yang tadi saya sampaikan. Nama orang itu nggak berlaku. Tempat itu juga nggak berlaku. Misalkan kalau dalam penulisan kata ya, kalbu gitu. Kan dalam bahasa Arabnya kolbu. Harusnya dengan huruf Qaf diserap itu dengan huruf Q gitu ya. Kolbu. Kolbu. Bukannya kalbu gitu ya. Kata orang bahasa Arab, kalau kalbu ditulisnya dengan huruf K, berarti itu kalau dalam bahasa Arab dengan huruf Kaf. Artinya bukan lagi hati, melainkan artinya adalah anjing. Jadi bukannya hati gitu. Kolbu harusnya dengan huruf Ki, kata orang bahasa Arab. Tapi orang bahasa Indonesia membantahnya kayak gini. Jadi begini Bapak-Bapak, kalau suatu kata sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, jangan dikembalikan lagi ke dalam kaidahnya bahasa aslinya. Misalkan tadi, kolbu dari huruf Qaf gitu ya. Harusnya dengan huruf Ki menurut orang bahasa Arab, tapi serapan dalam bahasa Indonesia justru menyerapnya dengan huruf K. Jangan dikembalikan ke bahasa aslinya gitu. Kalau huruf K berarti dengan huruf Kaf. Bukannya kalbu tapi kalbun gitu kata mereka. Artinya yang berarti anjing. Jadi nggak boleh dikembalikan. Nah, makanya itu menjadi suatu dasar kita untuk berbicara. Kalau kita sudah serap suatu kosakata nggak boleh dikembalikan ke dalam bahasa aslinya. Ya, tapi berlaku ya itu untuk kata aja. Kalau seperti penamaan tempat Istiqlal, yaitu terserah dari orang yang memberikan nama. Jadi nggak boleh diatur. Ya, tapi aturan lain juga nggak masalah. Pak, tapi benar nggak sih Pak, kalau huruf Ki dan huruf K itu bunyinya sebenarnya sama kalau kata orang awam. Misalkan Taufik. Taufik ya. Benar nggak sih Taufik itu dibaca dari depan atau sama? Taufik atau Taufik. Coba dibaca. Kira-kira sama nggak bunyinya? Sama, Pak. Sama. Kalau saya ubah misalkan Kirana misalkan. Beda nggak sih sebenarnya? Enggak, Pak. Nakia atau Nakia, sama nggak sih? Sama itu sebenarnya. Nakia. Ya. Mau nggak Nakia dibacanya dengan huruf K? Nakia. Atau Beda Nakia. arti nanti, Pak. Oke. Sekarang gini teman-teman. Kalau menurut orang awam, itu nggak ada bedanya antara Taufik dengan Taufik. Tapi kalau dalam aspek fonologi, bunyi bahasa, Taufik dengan huruf K itu lebih tipis. Taufik. Tapi Taufik itu lebih bulat, lebih tebal. Nakia. Nakia itu bunyinya keluar semua. Tapi kalau Nakia ada penjedaan di rongga mulut. Sehingga kalau kita membunyikan Nakia itu lebih tebal daripada kita membunyikan Nakia dengan huruf K. Tapi kalau di bagian akhir, kalau kita secara awam yang membaca Taufik dengan Taufik ya nggak ada bedanya kalau secara awam. Tapi kalau kita membaca dengan aspek kajian fonologi,
harus ada perbedaan. Taufik itu tipis, taufik itu tebal. Jadi ada perbedaan. Taufik ki, taufik ka, tipis. Ya, walaupun secara bunyi awam nggak ada bedanya, Pak. Iya, kalau bunyi awam. Tapi kalau dalam kajian fonologi itu akan dikaji, teman-teman. Bahwasanya nggak sama. Sama seperti B dan P. B dan P orang Mandarin atau Tiongkok itu nggak bisa membedakan huruf B dan P karena kata mereka sama bunyinya. Tapi sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu dibedakan. Oke ya, seperti itu teman-teman. Jadi sekilas sama, pada kenyataannya memang berbeda. Oke, itu saja mungkin teman-teman yang saya sampaikan terkait dengan materi penutup dari materi QEB. Jangan lupa, di bagian bawah ada teks yang teman-teman bisa lihat. Jangan salah menggunakan tanda baca ya. Kelihatan nggak nih di teman-teman? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke, kita analisis yang pertama ya. Fatia, kalau Fatia ngajak saya makan, gunakan yang kedua Fatia. Mari makan, koma Bapak. Mari makan, Bapak. Ini mengajak. Tapi kalau Anwar menggunakan yang pertama kepada saya kabur. Berarti saya yang mau dimakan. Mari makan, Bapak. Ya, kabur. Ini juga harus hati-hati nih. Untuk nanti kalau Anwar sudah jadi bapak-bapak gitu ya, ketemu teman lama, atau ketemu muridnya gitu ya. Ada istrinya, War. Yang bahaya tuh karena ada istri kamu. Kalau nggak ada istri kamu, nggak bahaya, War. Kenapa demikian? Coba dilihat. Ada percakapan antara Bapak, Anissa, dan istri Bapak. Tapi pernyataannya kayak gini, War. Alhamdulillah sudah menjadi istri sah Bapak. Itu pernyataan dari Anissa. Pertanyaan Anwar apa? Kamu sudah menikah, Anissa? Dia bertanya. Pernyataan yang berbahaya karena ada istri kamu nih, War. Kalau nggak ada istri kamu sih nggak apa-apa. Tapi kan ini teks ya, kita berbicara teks. Kalau dalam tuturan lisan sih, ya nggak mungkin dinyatakan gitu ya, War ya. Koma gitu, nggak ada. Gitu. Alhamdulillah sudah menjadi istri sah Bapak. Maksudnya itu sudah sah gitu dia, sudah jadi istri sah Bapak. Bapaknya itu menyapa. Tapi karena tidak ada tanda baca di sini, War, berarti dia itu sudah jadi istri sah dari si Bapak gitu. Padahal maksudnya sudah menjadi istri sah Bapak, menjadi bentuk sapaan pada kata bapaknya. Padahal hanya tanda baca kayak gini loh. Tanda baca koma. Sepele ya, nggak ada masalah apapun. Tapi ternyata bisa mengubah makna dalam satu kalimat. Makanya teman-teman harus benar-benar memperhatikan praktik penggunaan tanda baca. Oke, jangan sampai salah menggunakan tanda baca. Karena tanda baca bisa menyelamatkan nyawa Anda. Oke, teman-teman, itu saja yang saya sampaikan dalam siaran langsung pada siang hari ini.